Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang pertama yaitu A. Pendekatan pengembangan kurikulum akademik. Pendekatan mata pelajaran akademik untuk pengembangan kurikulum atau program pelatihan didasarkan pada sistematisasi masing-masing disiplin ilmu. Setiap ilmu memiliki sistematisasi tertentu dan berbeda dengan sistematisasi ilmu lainnya. Selanjutnya, pengembangan kurikulum suatu mata pelajaran dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu mata pelajaran atau mata kuliah yang diperlukan untuk pengembangan atau penyiapan disiplin ilmu tersebut. Materi selanjutnya yaitu B. Pendekatan pengembangan kurikulum humanistik. Teori pendidikan humanistik menekankan bahwa tugas terpenting pendidikan adalah mengembangkan anak sebagai makhluk individu dan sosial. Hal ini dapat dicapai dengan mengembangkan keterampilan dan potensi anak, terutama imajinasi kreatifnya. Konsep kurikulum humanistik ini menggeser fokus pendidikan dari mata pelajaran kepada anak sebagai individu yang utuh. Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk menggabungkan aspek efektif atau emosi, sikap, nilai dengan aspek kognitif atau pengetahuan dan keterampilan intelektual, sehingga apa yang dipelajari memiliki makna pribadi bagi anak. Selanjutnya yaitu C. Model pengembangan rekonstruksi sosial. Rekonstruksi sosial tidak ingin terlalu menekankan kebebasan individu. Mereka ingin meyakinkan siswa bagaimana masyarakat menjadikan warganya apa adanya dan bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan pribadi warganya melalui persetujuan sosial. Tujuan utama dari kurikulum rekonstruksi sosial adalah untuk mengenalkan siswa pada berbagai kendala, tantangan, dan masalah yang dihadapi masyarakat. Kurikulum mencakup semua pengalaman siswa di mana sekolah membimbing, merencanakan, membimbing, dan membimbing siswa. Dari sudut pandang rekonstruksi sosial, permasalahan masyarakat yang muncul dengan percepatan arus informasi, teknologi, ekonomi, politik, bahkan budaya menuntut agar setiap kurikulum mampu menawarkan solusi atas permasalahan yang muncul. Tujuan kurikulum rekonstruksi sosial adalah untuk mengenalkan siswa pada berbagai persoalan manusia dan kemanusiaan, yaitu 1. Kurikulum yang berpusat pada anak, yaitu konsep kurikulum yang memperhatikan kebutuhan siswa. 2. Kurikulum kegiatan sosial, yaitu kurikulum yang bertujuan mengeluarkan mata pelajaran sekolah dari tugas pokok kehidupan bermasyarakat. 3. Rencana pengalaman, kurikulum yang memperhatikan pengalaman yang dilakukan selama pembelajaran. Selanjutnya itu model kurikulum teknologi. Kurikulum teknologi dalam penerapannya menekankan teknologi sebagai landasan perubahan. Teknologi dipahami sebagai penentuan perubahan dan dapat menyebabkan perubahan kualitas sumber daya manusia. Merujuk pada terminologi, kurikulum teknologi mudah dipahami bahwa garis besar ini terfokus dan berbasis pada penggunaan teknologi dalam kurikulum. Pengaruh teknologi terhadap kurikulum dapat dilihat dari dua sisi, yaitu penerapan hasil teknologi dan penerapan teknologi sebagai sistem. Kemudian yaitu kurikulum teknologi. Dalam pendidikan, teknologi mempengaruhi kurikulum dalam dua cara, melalui aplikasi dan teori. Inti dari kurikulum teknologi adalah keyakinan bahwa materi kurikulum yang digunakan oleh siswa harus dapat mengajarkan keterampilan khusus kepada mereka. Kurikulum ini mencangkup pembelajaran komputasi, programan, desain grafis, pemecahan masalah teknologi, dan pemahaman tentang etika teknologi. Tujuan utamanya adalah mempersiapkan siswa untuk sukses di dunia yang digerakkan oleh teknologi.